Selamat siang anak-anak, bertemu kembali dalam kelas bimbingan konseling. Sudah seminggu kita tidak bertemu dalam pembelajaran jarak jauh karena anak-anak harus menghadapi tes penilaian tengah semester. Bagaimana bisa mengikuti semua? Ibu harap kalian bisa mengikuti dan memperoleh nilai yang bagus. Anak-anak, 2 minggu yang lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mengidentifikasi penyebab kejenuhan dalam belajar. Apa saja yang menyebabkan kalian jenuh di dalam belajar? Nah, saat ini Ibu akan melanjutkan topik pembelajaran dengan tema mengatasi kejenuhan dalam belajar. Mengatasi kejenuhan dalam belajar supaya bisa belajar dengan baik. Nah, kalau jenuh pasti wajahnya gak seneng ya, seperti gambar yang ada di layar ini. Apa itu kejenuhan? Nah, kejenuhan itu dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia berarti bosan yang amat sangat, bosan tingkat tinggi ya. Dan kejenuhan itu sendiri adalah suatu kondisi mental di mana seseorang merasa dihinggapi kebosanan yang amat sangat untuk melakukan tugas rutin yang sudah sejak lama dilakukannya. Jadi mengalami kebosanan karena melakukan tugas rutin yang sudah dilakukan sejak lama. Anak-anak juga menghadapi masa pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh. Kita tidak bertatap muka, tidak bertemu langsung. Pembelajaran yang seperti biasanya kurang lebih sudah 6 bulan. Saat ini kita akan belajar mengatasi. Nah, bagaimana cara mengatasi kejenuhan di dalam belajar? Yang pertama, metode belajar baru. Bagaimana menggunakan metode belajar baru? Ya, misalnya kita belajar dengan mendengarkan musik. Sambil belajar mendengarkan musik instrumen ya. Carilah musik karya-karya Mozart ya. Karya-karya Mozart ini menggelorakan, membangun motivasi, membuat otak kanan dan otak kiri kita seimbang, sehingga kamu belajar lebih ringan, lebih rileks, lebih enak. Ataupun kamu juga bisa belajar dengan mendownload game-game yang ada ya. Pembelajaran sekarang banyak sekali. Yang kedua, berpikir tentang manfaat belajar di masa depan. Pikirkan bahwa kamu belajar itu akan mempunyai manfaat, mempunyai dampak yang besar di masa depan, di masa kamu mencapai cita-cita, untuk mencapai keberhasilan di masa depan, sehingga masa depanmu menjadi cerah. Dipikirkan terus, dibangun mindset di otak kita bahwa belajar itu mempunyai dampak yang besar untuk masa depan kita. Yang ketiga,
mengubah ruang atau situasi belajar. Ruangnya diubah, ditata kembali. Jangan pating ketumbruk ya kalau orang Jawa bilang, tapi ditata yang rapi. Diberi tulisan yang memotivasi sehingga saat duduk belajar terbangun ya, kata-kata membangun, kemudian dinding digambar, nah, tempeli gambar yang membangun semangat sehingga kamu bisa menumbuhkan rasa belajar. Kejenuhan dapat diatasi. Atau situasi belajar di samping rumah, atau yang rumahnya dekat dengan sawah bisa belajar di dekat sawah sehingga suasananya berbeda, sehingga membangun rasa senang untuk belajar. Yang keempat, menggunakan gaya belajar. Nah, gaya belajar yang telah Ibu jelaskan dulu, yaitu dengan mengoptimalkan gaya-gaya belajar secara audio, visual, kinestetik ya, cara pendengaran, mata ya, visual, gerak, kinestetis. Mana yang kamu kuasai ya, lakukanlah itu sehingga kamu bisa mengatasi kebosanan ini. Kebosanan, kejenuhan itu semua orang menghadapi ya. Semua orang pasti menjalani ya. Seorang pengusaha pun pasti mengalami kebosanan. Seorang guru pada saat ini pun mengalami kebosanan, tetapi kebosanan itu tetap harus dijalani. Supaya apa? Kebosanan itu bisa berlalu ya. Kebosanan juga harus dihadapi dengan memerangi kebosanan dengan belajar terus, meskipun hanya sedikit, tetap belajar terus. Tetap terus belajar sehingga kebosanan itu lama-lama akan berkurang dan memunculkan kebiasaan yang baru, yaitu menumbuhkan rasa belajar. Kalau tidak belajar yang hilang, belum komplit, nah seperti itu, sehingga akan menimbulkan pembiasaan yang baik. Kalau kamu menghadapi kebosanan, kamu harus tetap bisa mengatasi. Jangan malah ditinggalkan. Aduh, aku bosen, wis tak tinggal weh. Jangan seperti itu. Kamu harus tetap dihadapi kebosanan itu, maka dapatkan hal yang baru ya, akan mendapatkan pembelajaran yang baru. Kalau kamu mau menghadapi kebosanan, maka kamu akan berhasil nantinya. Karena apa? Semesta mendukung. Alam itu mendukung. Setiap usaha yang dilakukan pasti akan mendapatkan hasil. Banyak orang-orang yang gagal tapi akhirnya berhasil. Karena apa? Mau mencoba, mau menghadapi masalah-masalah yang ada. Dan semesta mendukung, menjadi berhasil. Nah, anak-anak yang Ibu kasih, hari ini kita belajar mengatasi kebosanan. Biarlah kamu bisa mengambil manfaat dari pembelajaran saat ini. Semoga bermanfaat pembelajaran saat ini. Tetap semangat, jalankan protokol kesehatan. Semoga berhasil.